Halo, selamat datang di channelnya DKID. Di video kali ini, Syifa tuh akan membahas sebuah fakta unik teknologi yang mungkin belum kalian tahu. Di sini Syifa akan bahas mulai dari keyboard, kenapa kok namanya QWERTY, sampai dengan cara unik berfoto di zaman dulu. Pasti kalian penasaran banget kan? Tonton video ini sampai habis bersama saya Syifa and let's get started. Tahukah kamu kalau susunan keyboard yang kamu pakai saat ini dulunya memiliki susunan yang urut dan juga rapi loh? Iya, bukan QWERTY melainkan A, B, C, D, E, F. Terus kenapa jadi berantakan ya? Mulanya pada tahun 1867, Christopher Latham Soles menciptakan mesin ketik pertama di dunia. Susunan ketikannya pun dibuat urut sesuai abjad dan itu menghasilkan ketikan yang cepet banget. Nah, karena terlalu cepat mengetik itulah, sampai-sampai sang bapak mesin ketik tersebut menemui masalah nih. Seringkali tatkala tombol ditekan, batang-batang mesin ketik tersebut menyangkut satu sama lain karena terlalu berdekatan dan terlalu cepat. Nah, setelah melakukan beberapa kali percobaan, ia menemukan kombinasi yang paling dianggap sulit nih untuk digunakan dalam mengetik, yakni QWERTY. Tujuan utamanya sebenarnya cuma satu ya guys, untuk memperlambat pengetikan. So, dengan begitu orang-orang akan berpikir dan mencari satu demi satu kata terlebih dahulu sebelum mengetiknya. Sehingga tidak akan terjadi lagi tuh masalah nyantol atau nyangkut saat mengetik dengan cepat. Unik juga ya, tapi buat teman-teman yang sering nempel sama laptop atau komputer, pasti ketikan-ketikan acak tersebut sudah ada di luar kepala alias udah apal syai. Iya nggak sih guys? Komen di kolom komentar ya. Lanjut, hampir semua orang pasti sudah mengenal mesin pencarian bernama Google. Tapi belum banyak orang yang tahu nih, kalau nama mesin pencarian Google sebenarnya berasal dari typo atau salah ngetik bosku. Sejarah Google dimulai dari proyek yang dikerjakan oleh Larry Page dan juga Sergey Brin pada tahun 1996. Kedua mahasiswa pintar pasca sarjana di Stanford University tersebut mengembangkan mesin pencarian bernama Backrub. Mesin pencarian tersebut dioperasikan menggunakan server di kampus mereka. Nah, pada tahun 1997, Larry ingin mengganti Backrub dengan nama lain. So, dia pun berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa lainnya, termasuk seorang kolega bernama Sean Anderson. Dari sinilah muncul usulan nama Google. Apa? Grogol? Bukan. Jengkol? Bukan. Pentol? Bukan, namanya tuh Gogol ya teman-teman. Iya, nama Gogol diambil dari istilah matematika untuk angka 1 yang diikuti oleh 100 angka 0 di belakangnya. Nama ini diambil karena mencerminkan misi sang mesin pencarian, yakni sebagai gudang informasi tak terbatas di internet. Kemudian, Sean tak sengaja melakukan kesalahan nih, tatkala ia sedang mengecek apakah google.com masih tersedia atau sudah digunakan oleh pihak lain. Namun, si Sean bukan menulis google.com, melainkan menulis google.com. Tak disangka, sang pendiri justru menyukai nih nama Google yang merupakan hasil salah ketik tersebut. Dan akhirnya, nama google.com digunakan sampai dengan sekarang. Impresif. Kalian baru tahu kan? Lanjut, tahukah kamu kalau mouse zaman dulu menggunakan sebongkah kayu dan juga 2 buah bola logam loh? Tenang, walaupun terbuat dari kayu nggak bakal bikin kamu ketelusupan kok, soalnya sudah diamplas dan dikasih plitur. Pokoknya mah udah halus pisan atuh, sapertos kulitnya anak bayi. Pada tahun 1963, Doug Engelbart menciptakan mouse dengan prototipe berbentuk seperti kubus. Mouse pertama tersebut terbuat dari kayu dan dilengkapi dengan 2 buah bola berbahan metal di dalamnya. Masing-masing bola metal tersebut untuk sumbu X dan juga sumbu Y. Mouse pertama ini juga hanya memiliki 1 tombol klik pada bagian pinggirnya. Mouse ini diluncurkan ke publik bersamaan dengan perangkat PC Xerox 8010 Start Information System. Perangkat mouse ini sebenarnya terbilang revolusioner karena menjadi bagian dari PC pertama yang punya tampilan antar muka grafis. So, tentu aja dengan adanya mouse, PC akan bisa dikontrol dengan mengklik icon dan bukan lewat mengetik perintah dalam bentuk teks. Sehingga saat sedang nge-hype-nya PC ya, Engelbart berusaha untuk menunjukkan prototipe mouse tersebut ke Xerox agar dapat dikembangkan bersama.
Tapi tak sesuai harapan, Heroku tak melihat produk ini sebagai sesuatu yang bakal mengubah dunia, sehingga nggak tertarik gitu loh untuk mengembangkannya lebih lanjut. Namun ya, yang bikin nyesek tuh ya, namanya manusia setengah setan ya, eksekutif Heroku diam-diam menjual inovasi ini ke Steve Jobs, atau lebih tepatnya menukarkannya dengan saham Apple. Iya, sehingga Steve Jobs memutuskan untuk meneruskan proyek mouse ini dan memberikan instruksi khusus ke tim desainer untuk membuat mouse yang lebih baik. Sehingga pada tahun 1984 terciptalah mouse yang lebih murah namun dapat bertahan beberapa tahun lamanya. Ciptaan itulah yang digunakan sampai dengan sekarang. Sedihnya, Angel Bar sebagai pencetus ide pertama mouse tersebut tak mendapatkan royalti sedikit pun. Pesan moral yang bisa diambil dari kisah ini adalah kalau kamu punya ide ya kerjain sendiri, eksekusi sendiri, jangan ceritain ke orang lain. Soalnya itu bisa bahaya, bisa kena tikung gitu loh guys, sakit banget. Oke lanjut, tahukah kamu kalau ponsel pertama di dunia memiliki desain besar dan juga memiliki berat 2 kg? Iya, bener banget. Cikal bakal ponsel muncul berkat adanya Martin Cooper. Pada tahun 1973, ponsel pertama di dunia mendapatkan bantuan dari Motorola. Pada saat itu, mereka kebingungan nih, bagaimana ya cara memasukkan semua bahan-bahan ini ke dalam sebuah perangkat ponsel. Karena pada masa itu bahan-bahannya tuh masih besar dan sangat sulit untuk disederhanakan. Untuk baterai dari smartphone pertama ini juga terbilang jumbo, namun hanya dapat bertahan 20 menit aja dan harus di-charge secara berulang. Sehingga dengan bahan-bahan yang juga masih besar, terciptalah ponsel dengan berat fantastis yakni 2 kg. Saat pembuatannya, tim Motorola memerlukan biaya yang cukup besar juga untuk membuat ponsel ini. Mereka menggelontorkan dana sekitar 1 juta US dollar dan untuk ponselnya dijual seharga 4.000 US dollar atau kalau dirupiahkan menjadi 90 jutaan. Sungguh harga yang cukup fantastis dan kalau di zaman dulu udah ada kaum mendang-mending itu udah pasti kena hujat abis-abisan sih. So, sangat beruntung sekali ya, kita sudah hidup di zaman serba modern ini. Kalau nggak, kita bakalan kerepotan banget soalnya harus bawa beban HP 2 kilo dan juga beban-beban kehidupan yang lebih berat lainnya. Sedih banget. Lanjut, tahukah kamu kalau kamera pertama membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengambil sebuah gambar aja? Ya bener banget, foto pertama yang pernah diambil pada tahun 1826 membutuhkan waktu sekitar 8 jam lamanya. Untungnya, pada saat perdana tersebut, gambar pertama yang diambil ialah pemandangan Prancis dan bukan sekelompok orang. Bisa-bisa orang-orangnya pada nyengir sampai giginya kering kali ya guys. Nah, hal tersebut juga termasuk salah satu sebab kenapa orang zaman dulu fotonya pada cemberut. Pantesan aja ya nggak ada yang senyum, orang sejepretan aja tuh butuh waktu 8 jam. Wow. Namun ada juga yang bilang nih, kalau keluarga keturunan darah biru alias bangsawan atau kerajaan harus tetap berwibawa dengan tidak diperbolehkannya senyum. Karena pada zaman dulu, senyum itu dianggap tidak sopan guys. Dan aktivitas sederhana ini dinilai hanya dilakukan oleh masyarakat dari kalangan bawah. Waduh, ada-ada aja ya guys. Nah, kalau kita hidup di zaman dulu terus senyum-senyum berarti kita dari kalangan bawah banget gitu ya maksudnya. Aduh, ada-ada aja ya. Nah, desain kamera zaman dulu pun juga terkenal besar dan juga berat, sehingga memerlukan beberapa orang untuk memulai satu jepretan. Hayo, anak-anak yang doyan main app pasti barusan tahu kan? Coba deh, komen di kolom komentar ya. Oke guys, mungkin segitu dulu aja video berita teknologi kali ini. Semoga segmen ini dapat menambah wawasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita populer lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Maaf kalau Syifa ada salah dalam pengucapan dan penyampaian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel DKID. Akhir kata saya Syifa pamit and see you on the next video. Bye-bye semua.